Puji Tuhan, Shalom, selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Berjumpa kembali bersama GBI Anugerah di awal bulan yang baru, di bulan Juli. Saya percaya saat kita memulai bersama-sama dengan Tuhan, tangan Tuhan yang kuat tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami masih boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami percaya semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Bapa, pagi hari ini kami mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau selidiki setiap hati kami. Ampuni jikalau masih ada dosa pelanggaran kami. Tuhan Yesus, kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak masuk ke dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dimanapun jemaat Tuhan berada. Kami percaya Roh Kudus hadir dan melawat setiap kami pagi hari ini. Engkau ambil alih ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari sekali lagi dengan iman kita naikkan pujian ini. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ini iman kami Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam
hatimu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Kami percaya Tuhan, Engkau besar bagi kami, Engkau dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi dengan iman saudara katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mari sembah Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang ajaib, yang tidak terbatas kuasa-Nya, yang kasih-Nya selalu baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami percaya kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, Kau dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Apapun yang Kau alami dalam kehidupanmu hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari dengan iman tetap percaya kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Pencobaan apapun yang kau alami hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari ingat kebaikan Tuhan. Bahkan nyawanya Dia berikan bagi saya dan saudara. Mari tetap bersyukur, tetap percaya, dan tetap beriman bahwa apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Sebab nama Tuhan adalah menara yang teguh. Amin. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Mari sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Dialah yang perkasa, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku. Dengan iman saudara katakan, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala. Sekali lagi katakan, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah hati kita menjadi tanah hati yang subur untuk benih firman Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap dibentuk sesuai dengan kehendak firman. Terima kasih Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan
bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Bagaikan bejana siap dibentuk, demilah hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami Tuhan, jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan sungguh-sungguh saudara katakan, mau seperti-Mu Yesus. Ini kerinduan kami Bapa, kami mau disempurnakan selalu. Amin. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu Tuhan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Mari urapi setiap kami Bapa dengan urapan yang baru dengan minyak kudus-Mu, sehingga setiap kami boleh diberkati oleh firman-Mu, dan kami semua boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, kuasai seluruh hati, tubuh, jiwa, roh hamba-Mu, hati dan pikiran, bahkan perkataan hamba-Mu. Biarlah Engkau pakai mulut bibir hamba-Mu sebatas alat-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan hamba-Mu bersembunyi di balik jubah-Mu, dan Engkau yang berkata-kata memakai mulut bibir hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Saatnya kami sudah siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Mari yang siap untuk diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juli tahun 2020. Waktu sangat cepat berlalu. Nah, untuk tidak berlama-lama, hari ini saya mau sedikit memulai kesaksian saya
sehingga boleh memberitakan firman Tuhan. Dan terasa saudara, 8 tahun yang lalu hampir saya kembali ke rumah Bapa karena serangan jantung tiba-tiba. Dan saatnya saya pikir memang sudah waktunya, karena sudah keadaan sangat mendesak. Biru badan saya sudah nggak bisa sampai ke Malaysia, tiket batal, bahkan ke Jakarta juga tiket batal. Dan banyak teman dokter, ponakan dan teman punya anak mengatakan jangan pergi. Jakarta pun saya jamin tidak sampai ke sana. Akhirnya saya dilarikan ke rumah sakit Awal Bros. Dan apa yang terjadi? Memang pembuluh darah yang ke jantung itu, yang paling besar, itu sudah tersumbat dengan kurang lebih 70%. Belum yang lain, saudara, yang sudah mengalami penyumbatan 30%. Lalu kadang waktu itu timbullah satu pikiran saya, kenapa ini harus terjadi? Padahal saya sebagai hamba Tuhan, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan saat saya membaca ayat firman Tuhan ini, maka saya semakin tahu mengapa pencobaan ini diizinkan. Mengapa pencobaan diizinkan terjadi? Nah, hari ini, lewat kesaksian saya, dengan kebenaran firman Tuhan, kita akan belajar dari Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 8. Saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buka Alkitab Anda, simak baik-baik, buka hati Anda untuk menerima berkat firman Tuhan. Perikopnya berjudul Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali tidak bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Pembahasan hari ini ambil dari ayat 2 dari pembacaan kita. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Pertanyaannya, mengapa pencobaan diizinkan terjadi? Mengapa pencobaan diizinkan terjadi? Seperti kesaksian saya semula. Awalnya saya pikir, kok kasihan, saya sebagai hamba Tuhan, kok Tuhan izinkan ini terjadi? Padahal saya selalu berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan, berikan saya kesehatan, berikan saya umur yang panjang. Saya rindu melayani Tuhan sampai usia saya 85 tahun. Kenapa saudara? Karena waktu saya hidup dalam okkultisme, saya melayani pekerjaan-pekerjaan okkultisme 33 tahun saudara. Saya rindu, saya bisa melebihi pelayanan waktu saya lakukan di okkultisme.
kalau saya genap 85 tahun, berarti saya melayani Tuhan selama 35 tahun. Nah, itu kerinduan saya, melebihi apa yang sudah saya lakukan dahulu. Tetapi mengapa pencobaan diizinkan terjadi? Sampai-sampai saya pikir mungkin saya sudah tiba ajalnya saat itu, dan anak-anak pada menangis. Nah, hari ini kita mau belajar mengapa pencobaan diizinkan terjadi bagi siapa saja, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Ada 3 hal yang Tuhan mau untuk kita tahu. Yang pertama, lewat pencobaan menguji iman kita kepada Allah yang setia. Menguji iman kita bahwa Allah itu setia kepada kita. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Inilah kehendak Tuhan yang pertama. Mengapa pencobaan diizinkan terjadi? Karena Tuhan mau menguji iman kita kepada Dia, bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita dicobai sampai melebihi kemampuan kita. Ya. Inilah yang terjadi. Mengapa pencobaan bisa terjadi? Karena Tuhan mau menguji iman kita, bahwa apakah iman kita tetap percaya kepada Allah, bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kadang orang berkata semakin banyak masalah, semakin banyak persoalan. Nah, inilah yang Tuhan mau menguji iman kita kepada Allah, bahwa Dia adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan saudara, yang tak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Kita mau percaya bahwa Dia Allah yang sungguh-sungguh dahsyat, luar biasa. Bahkan kita mau percaya bahwa Dia Allah yang tidak pernah terlelap menjagai kita, memberkati kita, bahkan selalu ada bersama di hidup kita. Nah, inilah makna yang pertama mengapa pencobaan diizinkan terjadi. Saya sangat senang dengan firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31, di mana Firaun bertindak untuk yang terakhir kali bagi orang Israel. Pada saat itu, saudara, orang Israel sepertinya maju kena, mundur kena. Waktu dia ada di perbatasan Laut Tiberau, saudara, ya, mereka mau maju lautan, mundur ada pasukan Firaun yang sudah mengejar dengan kereta dan pasukan yang lengkap. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Makanya mereka memarah-marahi Musa, lebih baik kami mati di tanah Mesir daripada kau membawa kita ke sini. Ya. Maju kena laut, mundur musuh sudah ada di belakang. Gak ada jalan lagi. Kenapa? Inilah pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, sehingga iman mereka percaya kepada Allah, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita, yang tak pernah membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kemampuan. Apa yang terjadi? Musa diperintahkan menunjukkan tongkatnya. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyertai mereka dalam tiang awan dan tiang api. Mereka sudah di depan, sebetulnya Tuhan menuntun mereka. Akhirnya karena Firaun memburu dari belakang, maka tiang awan itu berbalik ke belakang, saudara.
Apa yang terjadi? Waktu tiang awan berbalik ke belakang, maka orang tentara Firaun tidak dapat melihat umat Israel di depan. Akhirnya roda kereta mereka patah dan banyak mereka yang rusak, sehingga mereka tidak bisa memburu sampai mendapati mereka. Dan tiang awan tetap di belakang mereka. Dan saat itu majulah tetap umat Israel, dan Tuhan memerintahkan Musa untuk memegang tongkatnya. Apa yang terjadi? Laut terbelah dua, saudara, dan kering betul. Di samping kiri kanan airnya mencar-mencar, dan umat Israel dan Musa berjalan di tengah laut, saudara. Laut yang terbelah, airnya kering. Nah, di saat itu juga sebagian dari tentara Firaun memburu, saudara. Memburu sampai di air yang kering itu, di lautan yang kering. Apa yang terjadi? Tuhan menolong mereka. Tuhan memerintahkan air itu berbalik ke belakang, dan mereka hanyut ditelan air laut. Maka selamatlah umat Israel bersama Musa. Jadi ingat, pencobaan itu kadang ada maknanya, sehingga Tuhan mengizinkan, ya, ialah untuk menguji iman kita, bahwa kita harus percaya bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan saudara dan saya, Allah yang tak pernah membiarkan saudara dan saya dicobai melampaui kemampuan kita, sehingga iman kita bertumbuh kepada Allah, bahwa Allah kita adalah Allah yang setia. Haleluya, puji Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, mengapa pencobaan diizinkan terjadi? Yang kedua, saudara, ya. Firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat 3 tadi. Kita kembali. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau ujian itu tidak diadakan ke kita, percayalah kita tidak tekun. Kita semakin tidak percaya. Tapi karena ujian itu menguji iman kita, sehingga kita semakin percaya dan semakin tekun untuk menyerahkan seluruh hidup kita kepada Allah kita. Semakin tekun kita beribadah, semakin tekun kita berdoa, semakin tekun kita mempercayakan hidup kita kepada Dia. Satu contoh lagi, di dalam Keluaran 17 ayat 11 sampai 13. Di sana kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Saat apa? Saat Musa mengangkat tangannya kepada Allah, maka kemenangan terjadi bagi pasukan dari Musa. Tetapi saat Musa mulai merasakan kelelahan, tangannya turun, maka kekalahan terjadi bagi pasukan Musa. Oleh sebab itu adalah dua muridnya menopang dengan memberikan batu yang besar supaya tangan Musa tetap terangkat kepada Allah, sehingga menghasilkan kemenangan demi kemenangan. Jadi ujian atau pencobaan diizinkan terjadi supaya kita semakin tekun. Seandainya Musa tidak tekun, cuma sekedar saja mengangkat tangan dan berdoa dan mengatakan, Tuhan tolong aku, mungkin kekalahan terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya dia semakin tekun dan kita semuanya semakin tekun untuk selalu mengangkat tangan kepada Allah. Allah yang dahsyat, Allah yang kita sembah luar biasa. Dia memberikan ketekunan bagi kita karena kita sudah percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang dahsyat, Allah yang tidak membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita. Dia mau saudara dan saya
sudah percaya kepada Dia, semakin tekun berharap dan berserah kepadanya. Itu yang Tuhan mau, sehingga pencobaan diizinkan terjadi. Lihat Musa, kalau Musa mengangkat tangannya kepada Allah, maka kemenangan demi kemenangan terjadi. Saudara, luar biasa Allah kita. Dan Dia mau mengharapkan ketekunan kita kepada Dia. Jangan ada sebagian orang cuma berdoa berapa lama tak terjawab, akhirnya sudah mulai tidak tekun berdoa, sudah mulai tidak percaya kepada Tuhan. Inilah yang Tuhan mau, supaya pencobaan itu terjadi atas kita, menimbulkan iman yang percaya kepada Allah, bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kemampuan kita, bahwa kita harus semakin tekun menghadap ke Allah dan selalu mengandalkan Dia, bahkan memberikan seluruh hidup kita kepada Dia, dan Dialah yang memberikan iman yang teguh itu, sehingga semakin tekunlah kita berharap kepadanya. Apapun masalah persoalan yang Anda hadapi saat ini, sakit penyakit, maupun masalah rumah tangga, keuangan, masalah sukacita, damai sejahtera, jangan pernah Anda tinggalkan Tuhan. Tetapi marilah bertekun, semakin dekat dengan Dia, semakin mengandalkan Dia, percaya bahwa Dia tidak pernah membiarkan saudara dicobai melampaui kemampuan saudara. Itu poin yang kedua, saudara. Dan poin yang ketiga, mengapa pencobaan diizinkan terjadi? Supaya kita dapat melihat mujizat terjadi. Nah, ini yang perlu, saudara. Seandainya tidak ada masalah, tidak mungkin ada mujizat. Masalah mendatangkan mujizat. Karena masalah persoalan, Tuhan memberikan kemenangan sehingga mujizat terjadi. Demikian juga, saudara, waktu kesaksian saya awalnya, setelah saya baru 2 hari sembuh, saya rindu karena memang banyak waktu itu memanggil saya pelayanan. Ya, kebetulan mau dekat-dekat Natal, tanggal 20 waktu itu kalau tidak salah. Nah, saya harus masuk rumah sakit yang hampir mati. Tanggal 22 saya keluar, tanggal 23 saya cari tempat untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyaksikan kuasa Tuhan, bahwa Tuhan luar biasa. Akhirnya memang karena saya tekun berdoa berharap, saya hanya mampu minum obat sampai 7 bulan, saudara. Padahal siapa yang tidak tahu, orang yang sudah dipasang ring di dalam jantungnya, di dalam pembuluh darahnya, dia harus minum obat seumur hidup, obat pengencer. Tetapi puji Tuhan, inilah mujizat yang Tuhan mau, sehingga saya boleh bersaksi bahwa Tuhan luar biasa. Tuhan sanggup menyembuhkan apapun juga. Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai sampai kemampuan kita melebihi kemampuan kita. Bahkan saat kita dicobai, saat iman kita percaya, saat kita semakin tekun kepada Dia, maka mujizat demi mujizat itu kita akan mengalami. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ujian boleh terjadi hanya untuk mengangkat iman percaya, menguji iman percaya saudara. Yang kedua, supaya menghasilkan ketekunan saudara, ya. Menghasilkan ketekunan. Gunanya apa? Supaya kita dapat melihat mujizat Tuhan. Amin, saudara. Saudara mau bersaksi, saudara mau melayani Tuhan, lakukan hal ini. Sehingga masalah persoalanmu, sakit penyakitmu, Tuhan sembuhkan. Mujizat masih terjadi bagi orang yang tekun, bagi orang yang beriman, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Mujizat pasti terjadi. Haleluya, haleluya. Ini firman Tuhan, saudara. Jangan sampai kita seperti di poin 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan kita tidak mungkin bisa melihat mujizat terjadi kalau kita tidak tekun, kalau kita tidak percaya, kalau kita tidak pernah diuji, saudara, iman kita. Oleh karena itu, saat saudara diuji oleh iman saudara, mungkin lewat sakit penyakit, lewat rumah tangga, rumah keuangan, tetaplah mengandalkan Tuhan. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah menguji saya melampaui kemampuan saya. Tuhan, saya semakin mau
tekun dengan Engkau, semakin hari semakin dekat dengan Engkau, maka Engkau akan melihat pertolongan Tuhan, maka Engkau akan melihat mujizat terjadi saat itu juga. Haleluya, haleluya. Engkau memberkati benih firman itu, sehingga benih firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Tetapi hamba percaya benih firman itu sudah jatuh di tanah hati yang subur, bertumbuh, berakar, bahkan berbuah lebat, sehingga umatmu boleh menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkenan memberkati roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur ini bukan lagi roti anggur yang biasa-biasa, tetapi merupakan tubuh dan darah-Mu, sehingga waktu umat-Mu bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu menjadi satu kesatuan di dalam hidup kami, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan yang putus asa diberikan pengharapan baru. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, mengangkat tubuh dan darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Mari introspeksi diri kita, karena Tuhan begitu baik memberikan tubuhnya, memberikan nyawanya bagi kita. Oleh sebab itu, selidiki hati kami Tuhan. Apakah betul-betul kami mengasihi-Mu? Ampuni segala dosa kesalahan kami sebelum kami menyantap tubuh dan darah-Mu, sehingga tubuh-Mu menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah tubuh kami semakin kecil dan Engkau semakin besar dalam kehidupan kami. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut dalam nama Yesus. Selanjutnya mari kita mengangkat darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita sambut dalam nama Tuhan Yesus. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita bawa doa syafaat kita di hadapan Tuhan pagi hari ini. Bapa, terima kasih karena kebaikan Tuhan kami boleh ada saat ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh merenungkannya Tuhan, dan biarlah firman itu boleh hidup di dalam hati setiap kami. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini juga kami boleh melaksanakan perjamuan kudus. Kami bersyukur bahwa Tuhan, Engkau boleh hadir dalam hidup setiap pribadi lepas pribadi. Mari kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian hamba-Mu, memperlengkapi hamba-Mu, di
mana saja hamba-Mu berada Tuhan, kami percaya hidupnya boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan Tuhan, apapun yang dibutuhkan dalam kehidupannya, Tuhan Engkau mencukupi, menyediakannya tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, buat persembahan yang boleh kami berikan Tuhan hari ini, baik itu persembahan korban syukur, perpuluhan, atau persembahan diakonia kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas kami. Walau keadaan Tuhan rasanya sulit, tapi kami percaya Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara kami. Bahkan biarlah kami tetap boleh memberi dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberi dan mengasihi kami. Bapak, pagi hari ini kami menyerahkan buat keluarga demi keluarga, mereka yang menyaksikan siaran ibadah online GBI Anugerah pagi hari ini, baik itu jemaat-Mu Tuhan di GBI Anugerah maupun mereka pribadi lepas pribadi. Tuhan, Engkau jamah mereka, taruh kasih-Mu, berikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan apa yang mereka rindukan, mereka gumulkan saat ini Bapa. Engkau Tuhan menjawabnya, Engkau Tuhan yang luar biasa yang akan menggenapinya dalam kehidupan mereka. Berkati Tuhan segala usaha pekerjaan, baik anak-anak, baik itu rumah tangga demi rumah tangga Tuhan, baik itu pribadi, mereka yang studi Tuhan, baik anak-anak kecil, para orang tua yang lanjut usia. Tuhan memberkati, berikan kekuatan. Kami percaya perlindungan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, buat setiap program ibadah GBI Anugerah, walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak membatasi ruang dan waktu. Tuhan, Engkau ada di mana saja, Engkau memberkati kami. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan buat kota Makassar. Kasih Kristus tercurah bagi kota ini, tercurah bagi pemerintahan kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati kota ini. Kesehatan, damai sejahtera, sukacita dicurahkan bagi kota ini. Tutup bungkus kota ini dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya akan ada pemulihan atas kota Makassar. Begitu juga bangsa Indonesia ya Bapa. Engkau memberkati pemerintahan yang ada. Jadikan pemerintahan ini Tuhan pemerintahan yang takut akan Engkau, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berkati pemimpin negara ini Tuhan. Berkatilah mereka yang sudah mengorbankan waktu bagi negara ini. Berikan mereka kekuatan, kemampuan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau ada atas negeri kami, Engkau ada atas Indonesia. Terima kasih Bapa. Segala ucapan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah seturut kehendak Tuhan saja. Haleluya, amin. Sehingga kita bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Bahkan anak cucumu perkasa di bumi ini, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari nyatakan bersama-sama, kau ada di dalam hidup